Shalom Elohim. Puji Tuhan, saya sangat bersuka cita menikmati kebaktian kita pada malam hari ini. Mari kita buka hati kita untuk mendengar firman-Nya. Puji-pujian yang disampaikan baik lewat ibadah kita dan juga sumbangan pujian dari Philadelphia. Semangat terus, dari berkat dan semua itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memperhitungkan semua kegiatan-kegiatan kita di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan perhitungkan semua dan Dia akan memberkati kita. Dia menjanjikan hal yang terbaik karena hidup kita adalah hidup yang sudah dijamah dan dipulihkan Tuhan. Hari ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan minggu lalu, saya berjanji untuk menyampaikan firman Tuhan dalam judul pemulihan. Pemulihan, ya kita mulai dari Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Saya tunggu kita semua menemukannya karena saya berharap kita membaca dengan suara yang nyaring. Mari kita baca dengan suara yang lantang. 1, 2, 3, ya. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang sekalian dalam Kristus, firman itu adalah emas berharga. Kadang kita berpikir, oh ini ayat emasku. Semua ayat itu emas karena ilahi, karena itu firman Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya, saya harap kita semua mendengar dengan baik. Para pemain musik duduk dengan tenang, dapatkan sesuatu dari setiap pemberitaan firman. Karena itu adalah emas bagi kita. Amin Bapak Ibu. Iya. Kata firman ini bahwa segala sesuatu ya dipulihkan. Dan Kristus seperti disimpan di sorga, tinggal di sorga sampai pada waktu pemulihan segala sesuatu. Yang saya ambil adalah pemulihan segala sesuatu. Berarti akan ada pemulihan segala sesuatu. Kita tangkap pemulihan itu apa? Untuk kita pribadi. Gereja yang pulih dimulai dari pribadi-pribadi yang pulih. Karena pribadi yang pulih akan melahirkan keluarga yang pulih. Keluarga yang pulih melahirkan gereja yang pulih. Sebaliknya adalah kalau pribadi saya ini bukan orang bertobat, maka keluarga saya juga akan tidak pulih, hancur. Nah kalau keluarga saya hancur, maka gereja juga hancur. Pribadi dengan gereja, gereja dengan keluarga adalah satu yang tidak bisa terpisahkan. Semakin banyak pribadi-pribadi yang dipulihkan, semakin banyak keluarga yang dipulihkan. Semakin banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan, semakin banyak gereja yang dipulihkan. Nah saudara, nah saya mau tangkap sinyal terbesar ini, bahwa Tuhan berjanji dan itu kerinduan Tuhan supaya kita dipulihkan. Tuhan itu berurusan dengan jemaatnya. Kalau dia lihat di sana sini bahwa ada orang-orang yang tidak pulih, kerinduan Tuhan supaya dia pulih. Maksudnya pulih apa? Dikembalikan kepada rencana Allah yang semula. Misalnya begini, handphone ini dirancang dengan modelnya, tujuannya, standarnya sudah ada. Nah tiba-tiba handphone ini error, tidak pada fungsinya. Kalau kita nelpon, tidak kedengaran di sana sama kita kedengaran. Atau kalau kita tidak kedengaran, yang sana kedengaran. Itu tidak fungsi, tidak benar. Lalu kalau kita lihat gambarnya buram. Iya. Jadi saudara, fungsinya apa? Bisa WA, bisa Facebook, bisa Instagram. Banyak aplikasi yang bisa download. Tapi begitu dia tidak benar, kita download apapun, dia nggak bisa. Berarti dia tidak pada fungsinya, perlu dipulihkan. Nah apa maksud dipulihkan? Kalau dipulihkan, dikembalikan dia kepada standar semula. Apa standar semula yang Tuhan beri bagi kita? Manusia mulia, manusia yang bersama dengan Allah, di mana kita ada roh Allah dalam hidup kita. Roh yang Tuhan taruh dalam hidup kita membuat kita bisa berhubungan dengan Allah. Kita sama dengan Allah, kita menjadi serupa dengan anaknya. Kita mulia, tidak hancur-hancuran. Jadi kalau Tuhan lihat kita tidak pada tempatnya, perlu pemulihan. Dan pemulihan yang sejati datangnya daripada Tuhan. Maka cara satu-satunya untuk pemulihan terjadi dalam diri saudara dan saya adalah kembali kepada pemulih itu. Dialah Yesus. Dibangun hubungan kita kembali dengan Dia. Jadi kalau handphone ini tidak berfungsi lagi seperti semula, kita kasih ke counter, kita kasih ke servisnya yang sudah bergaransi, dia akan pulihkan. Ini handphone pernah rusak. Lalu saya bawa ke sana. Saya tunggu nggak lama, diganti ininya bawa pulih seperti semula. Dia bilang mesinnya yang kita buat Pak ori.
seperti dari pabrik. Jadi kembali seperti sedikit lebih mahal. Apa yang saya maksud? Tuhan itu sudah gambarkan kita ini. Ya. Sudah gambarkan kita ini seperti apa maunya Tuhan, dari awal dirancangkan seperti Dia. Ingat pada awal penciptaan kita. Marilah kita jadikan manusia itu seperti gambar kita, serupa dengan kita. Jadi manusia yang Tuhan ciptakan itu seperti Allah, segambar dengan Allah. Lalu kita temukan image kita rusak. Rusak karena dosa, rusak karena dunia yang menghancurkan kita. Banyak anak muda telah hancur karena game, karena handphone, karena pergaulan bebas, tidak gairah sekolah, tidak bisa mengikuti orang tua. Ini perlu dipulihkan. Banyak bapak-bapak tidak pada fungsinya. Dia tidak lagi seperti bapak yang mengayomi keluarga. Dia berlaku kasar, dia bertindak tidak baik, dia tidak bertanggung jawab, dia hidup untuk dirinya, dia abaikan anak istrinya, dia tidak buat suatu hubungan yang baik dalam rumah tangganya. Ini perlu dipulihkan. Banyak ibu-ibu yang sudah cuek dengan anaknya. Dia nggak peduli dengan pergumulan anaknya. Dia peduli dengan urusan rumah tangga. Dia bawa hidupnya. Tapi Tuhan dandani dari awal tidak seperti itu. Perlu pemulihan. Ekonomi kita rusak, hancur karena dosa, karena apapun. Kita menjadi menderita yang seharusnya tidak seperti itu. Perlu pemulihan. Dan itu yang saya maksud pada malam hari ini. Tuhan berikan ruang, arus deras untuk kita masuk di dalamnya, menerima pemulihan dari Tuhan. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Berarti ada time dan kita aminkan inilah waktunya bagi kita. Jadi pagi saya singgung sedikit. Ibarat ada janji malam ini sepanjang malam akan hujan. Padahal memang sudah 3 bulan misalnya kemarau dan kering kerontang, dapatkan air sedikit susah. Kita lihat suasana menjadi kering kerontang, bunga-bunga layu. Bunga yang sepantasnya cantik tidak lagi berbunga dan berdaun. Pohon-pohon kering. Semua tanah kering kerontang, rumput mati. Rasanya gerah, debu setiap hari berterbangan di mana-mana. Tapi ada satu janji bahwa malam ini akan ada hujan 20 sepanjang 10 jam. Saudara, bagi orang yang merespon dengan baik, dia betul-betul sungguh-sungguh mengambil ember, jirigen, bikin bak, bikin tampungan air, disiapkan sepanjang malam. Dan betul begitu hujan deras datang, seluruh tampungan itu penuh dengan air. Tapi ada orang yang cuek. Dia nggak peduli. Dia nggak bikin apa-apa. Dia nggak siapkan apa-apa. Maka begitu pagi-pagi besok setelah hujan berlalu, ada orang yang berlimpah dengan air untuk persediaan bahkan 2-3 bulan cukup. Tapi ada orang yang sama sekali untuk minum hari itu pun tidak dapat, karena dia tidak bersiapkan apa-apa. Janji pemulihan dari Tuhan memang begitu untuk semua orang. Tapi saya percaya tidak serta-merta semua orang dipulihkan. Pasti ada orang yang telah merespon dengan baik. Dialah yang akan mendapat pemulihan. Sama seperti tadi yang gak disiapkan apa-apa. Artinya tidak mau diubah, tidak mau mengalami pemulihan. Dan apa yang terjadi? Dia tidak dapat apa-apa. Bagi jemaat GPD Keluarga Allah baik pagi dan malam ini, saudara yang buka hati untuk pemulihan, engkau yang akan dipulihkan Tuhan lebih dahulu. Engkau yang akan naik level lebih dahulu, karena kau mau respon dengan baik. Dikatakan di sini saudaraku, di dalam Yesaya pasal 49 ayat 24, Yesaya 49:24 dan selanjutnya, perhatikan. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Seperti keadaan kita sudah dijarah oleh pahlawan. Berkat kita dijarah. Anak-anak tertawan barangkali, atau suami kita tertawan oleh iblis, oleh penguasa jahat. Anak-anak ditawan, tidak bebas di dalam roh. Mereka sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang menantang jalan Tuhan. Saudara, pertanyaan datangnya dari Tuhan dan dijawab oleh Tuhan sendiri. Ayat 25. Sungguh beginilah firman Tuhan, kata Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, katakan amin. Jarahan orang gagah dapat lolos. Kalau itu orang yang bilang, saya masih antara ya dan tidak. Tapi Tuhan yang bilang. Tuhan yang bilang dapat direbut. Artinya begini kalau saya bahasakan dengan lewat khotbah ini. Dapatkah dipulihkan keadaanku? Masih bisakah keluargaku dipulihkan? Jawaban Tuhan, dapat.
Bisa. Itu yang saya katakan bagaimana respon kita untuk pemulihan. Tapi Tuhan sudah beri janji. Dia yang berjanji dia pasti genapi. Dia bilang dapat. Ini bukan perkara mudah. Kenapa saya katakan bukan perkara mudah? Karena yang menawan adalah, yang menjara adalah pahlawan. Pahlawan itu orang pilihan, orang hebat. Berapa orang pahlawan dari Sumatera Utara, khususnya dari orang Batak? Yang kita tahu satu yang paling terkenal, Sisingamangaraja. Itu kan orang kualitas khusus, orang hebat. Artinya kalau dia bilang, orang yang menawan, orang yang menjarah berkat kita adalah kekuatan besar. Seperti pahlawan yang tidak mudah ditaklukkan. Tapi bagi Tuhan, Tuhan sendiri dapat. Pahlawan itu adalah kualitas tinggi, orang hebat itu. Sisingamangaraja kan hebat dari Sumatera Utara. Imam Bonjol, ya. Semua deretan pahlawan nasional itu adalah orang-orang hebat, bukan orang-orang kacangan. Artinya yang menjarah berkat kita adalah kelas pahlawan. Nggak mungkin kita dari diri kita bisa mengembalikan itu. Tapi Tuhan bilang, dapat. Itulah janji pemulihan. Bagi yang mau, bagi yang merespon dengan benar. Saudaraku, dapatkah direbut kembali tawanan oleh dari para pahlawan itu? Dapat. Lalu jarahan yang dijarah oleh orang-orang gagah perkasa itu boleh lolos? Boleh. Jawabannya simpel. Kata Tuhan, sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Saya klaim janji ini. Hari-hari ini kalau anak kita sudah remaja dan pemuda, bukan mudah mengawasinya. Kita bilang A, dia sudah bilang A dan B. Dia lebih pintar barangkali pikirannya. Seperti tertawan oleh orang gagah. Tahu orang gagah? Kalau ada barang kita dirampas oleh orang gagah, tingginya 2 meter, berat bodinya 120, badannya besar, dia bisa mengangkat barang 200 kilo dengan tangan tanpa alat. Itu orang gagah. Dan ada barangmu di dekatnya dalam genggamannya. Bolehkah kau ambil itu? Bolehkah lolos barangmu itu? Bolehkah lolos itu? Tuhan bilang boleh. Kenapa boleh? Karena bukan kita yang melawan ya, tapi Tuhan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Begitulah bunyi firman Tuhan. Kita bagaimana ada bersama dengan Tuhan? Lewat doa-doa kita. Dengan hati yang tulus, kita datang kepada Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan bilang, aku memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri. Ya. Seperti orang, mereka akan mabuk, minum darahnya sendiri seperti orang mabuk minum anggur baru. Apa tujuan Tuhan? Supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku, Tuhan, adalah juru selamatmu, penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Itulah yang kita andalkan. Itulah yang kita harapkan. Dari diri kita tidak ada kekuatan apa. Pikiran kita terbatas. Tenaga kita juga sudah menjadi tua. Kesehatan kita sudah bukan lagi membaik. Uang kita tidak terlalu banyak untuk melakukan aksi-aksi pembelaan diri. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, yang kita andalkan adalah juru selamat kita, penebus kita yang maha kuat, Allah Yakub. Boleh katakan amin untuk kalimat ini. Saya menangis dalam pengharapan. Karena kalau saya pikir dari pemulihan apapun, pasti saya tak mampu. Tapi karena saya tahu Tuhan adalah Tuhan yang kuat, sanggup melakukan perkara besar dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Tangkap firman Tuhan ini. Sebab tidak ada pemulihan bagimu kalau engkau tidak dengar-dengar firman. Pemulihan sejati datangnya dari Tuhan. Hanya firman Tuhan ini. Bagaimana supaya ada pemulihan itu? Kita kembali kepada pemulih itu. Nggak ada pemulihan dari setan. Dia akan menghancurkanmu sekalipun dia beri kenikmatan pada awalnya. Dia hanya punya tujuan satu, supaya kita mati. Supaya kita jauh daripada Tuhan kita. Dan peperangan ini adalah peperangan rohani. Termasuk saya dalam mendidik anak-anak saya. Dalam hati saya berkata dengan tetesan air mata, ia dapat karena Tuhan yang bilang dapat.
Mungkin anak-anak seperti terjarah oleh ilah zaman, oleh dunia yang semakin membinasakan. Tetapi aku percaya dengan tetesan air mata dalam doa-doa kita dapat direbut kembali, dipulihkan. Seperti handphone yang sudah hancur dikasih, dan nanti pemulihan terjadi. Haleluya. Dalam pengharapan itulah saya bergairah. Saya percaya akan terjadi tahun ini pemulihan untuk semuanya. Doa kita, baik itu pemulihan pribadi-pribadi. Kau lihat suamimu mungkin tak mungkin, itulah dagingmu, tapi rohmu kamu harus tundukkan kepada apa yang Tuhan katakan di sini, dapat dipulihkan. Aku sendiri yang akan berperang. Baik, saya bilang jangan geruduk suamimu sebelum kau geruduk dalam doa. Dalam doalah, walau dengan tetesan air mata. Ingat firman Tuhan berkata, orang yang berjalan dengan menangis sambil menabur benih. Janganlah berhenti menabur benih yang baik. Pada waktunya dia tumbuh, seperti saya khotbah tadi malam untuk kaum muda. Pasti kamu pulang membawa berkas-berkas dengan sukacita. Itulah janji-janji Allah dalam firman-Nya. Sekalipun semuanya belum kelihatan apa-apa, ekonomi kita belum naik kelihatan, doa-doa kita belum kunjung terjawab. Tapi saudara, saya belajar tundukkan hati di hadapan Tuhan dengan tetesan air mata dalam doa-doa kita, meyakini dan yes, ya dan amin atas firman-Nya yang berkata cerahan dapat dipulihkan. Tawanan orang gagah perkasa dilepaskan, karena bukan tangan kita, tapi Tuhan penebusmu, juru selamatmu yang maha kuat, Allah Yakub. Itulah yang membantu, menolong dan mengerjakan itu semua. Kita tinggal bernaung dalam kebenarannya. Haleluya. Saudaraku, saya bicara tentang ekonomi di Yoel 2 ayat 25. Bolehkah ekonomi kita dipulihkan Tuhan? Yoel 2 ayat 25 berkata boleh. Bolehkah anak-anak kita dipulihkan? Saya bilang boleh, karena Tuhan yang bilang boleh. Bolehkah suami saudara dipulihkan? Tuhan bilang boleh. Bolehkah istri kita dipulihkan? Boleh. Semua pasti dipulihkan. Bolehkah penyakit kita? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Penyakit apapun bagi Allah, kalau Allah berkehendak, kalau Allah bilang sembuh, pasti sembuh. Sekalipun dokter memprediksi tidak sembuh, tapi kalau Allah kita yang maha kuat, Allah Yakub, penebus kita, juru selamat kita, Dia berkata boleh, pasti boleh. Ya, terima kasih nak. Nanti saya ganti sendiri kalau habis. Saudara luar biasa, bangkitkan imanmu malam ini. Jangan kamu tunduk pada keadaan. Lawan semua keadaan itu dengan iman, dengan tetesan air mata dalam dapur doa-doa kita. Mana aminnya saudaraku? Perbanyak doa, diperlengkapi di dalam Tuhan. Maka kita akan melihat pemulihan sejati daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata saudaraku, di dalam Yoel pasal 2 ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Sekali lagi saya baca. Nah, dia hilang lagi nih. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Ada 4 pasukan yang menghancurkan ekonomi Israel pada waktu itu. Yang dimakan oleh belalang, yang disisakan oleh belalang pindahan, dihajar sama belalang pelompat. Yang ditinggalkan oleh belalang pelompat, dihajar sama belalang pelahap. Yang tidak habis dilahap oleh, disebut di sini, dihabisi oleh belalang pengerip. Kandas dah sudah. Ini bicara ekonomi. Ladang yang dihajar, yang dihabisin oleh belalang-belalang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
Tuhan janji hari ini, tahun-tahunmu yang sudah lewat, aku pulihkan. Dengar baik-baik berita ini, berita baik bagi kita. Katakanlah kalau 1 tahun panen kita 5 ton. Dan ternyata sudah 5 tahun kita tak panen. Berarti 25 ton kita kehilangan berkat. Karena 4 pasukan besar pelahap ini menghancurkan ekonomi kita seizin Tuhan. Karena meninggalkan Tuhan. Karena tidak di dalam firman Tuhan. Saya mau berkata hari ini, Tuhan katakan kupulihkan itu. Jadi ingat, ini ada rapel. Tahu rapel? 4 atau 5 tahun kita kehilangan berkat karena tidak di dalam jalan Tuhan. Tuhan bilang, kupulihkan tahun yang hilang itu. Berarti 25 ton hasil kita yang dulu hilang. Kalau kita benar-benar dalam jalur pemulihan Allah, 25 ton itu dilimpahkan kepada kita. Allah yang berjanji tidak mungkin mengingkari. Saya tidak sedang memberikan bualan kepada saudara untuk lebih bagus ekonomi mengikut Tuhan. Bukan itu cerita saya. Tapi saya menceritakan firman ini. Bahwa dia bertanggung jawab atas apa yang dia katakan. Kalau rasa pernah, inilah baiknya Tuhan. Kita yang ulah, kita yang sombong, kita yang songong, kita yang berontak, kita nggak mau ikut Tuhan. Akhirnya belalang pengerik, pelompat, belalang pelahap, semua menghabisi berkat-berkat kita. Tapi Tuhan tarik ulur dengan kita. Kita yang jahat, tapi kalau kita pulih, kita datang kepada Dia, dipulihkan. Dia bilang, kupulihkan tahun-tahunmu yang hilang. Itulah luar biasanya Tuhan. Dan saya percaya itu. Siapa yang akan dipulihkan? Mereka yang menyediakan wadah pemulihan. Siapa yang akan mendapat air? Seluruh dunia diguyur air. Tapi yang akan dapat air, ada orang yang memberikan tampungan. Siapa yang akan dipulihkan? Tuhan bilang semua dipulihkan. Tapi yang benar-benar mengalami pemulihan, ada orang yang membuka wadah hatinya untuk dipulihkan. Mau diajar dengan benar, seturut firman Tuhan. Komitmen suami istri bergandeng tangan untuk mempermuliakan Tuhan. Bawa anak-anak kepada Tuhan. Walau tidak mudah, kalimat saya mungkin mudah dicerna, tapi dalam prakteknya, mungkin suami kita belum mau beribadah, atau istri kita tidak mau beribadah, atau anak-anak kita tidak mudah diarahkan. Tapi dalam hati kita, tangisan air mata sukacita kita malam hari bergelut dengan Tuhan. Seperti Yakub di Betel itu, bergulat dengan Allah untuk satu yang dia pikirkan. Dan katanya, engkau telah menang melawan aku. Melawan Allah dalam pergumulan itu maksudnya dia memenangkan pergumulan itu. Seperti itu kita, Yakub. Jangan santai. Kita rebut dengan doa-doa kita. Jarahan itu Allah akan sediakan kembali bagi kita. Tahu jarahan. Kalau kita dalam kalah perang kita ditawan. Dan semua barang-barang kita menjadi milik mereka. Kambing domba yang ada pada kita ditawan, dibawa, dijarah. Tapi kalau Tuhan pulihkan, semua itu dikembalikan kepada kita. Itu yang dia bilang, kupulihkan tahun-tahunmu yang hilang. Bahkan kesehatan, aku yakin. Kalau ada kesehatan kita sudah tidak baik, oleh karena dosa dan pelanggaran kita, diizinkan Tuhan kita mengalami itu. Tapi kalau kita dipulihkan, kesehatan kita pun bisa diperbaiki oleh Tuhan. Pada Dialah kita bersimpuh. Dari Dia kita dapatkan tetesan air surgawi yang menyembuhkan dan menyegarkan seluruh tubuh kita. Dan saya imani itu, saudara sekalian. Secara khusus hari ini, saya sudah bicara tentang pemulihan. Pemulihan keluarga. Dan juga pemulihan ekonomi kita. Ekonomi perlu dipulihkan. Kita perlu banyak uang. Walau kita tidak cinta uang. Karena kita sudah tahu uang yang ada pada kita, kita gerakkan untuk pekerjaan Tuhan. Bukan untuk kesenangan daging kita. Kalau Tuhan tahu motivasi itu, Dia akan berkati kita. Engkau layak saya pulihkan. Karena aku tahu tujuan hatimu. Engkau jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Hari ini dalam poin terakhir saya, Kolose 3, bagaimana Tuhan pulihkan hubungan dalam keluarga. Tidak bisa tidak. Hubungan yang retak di tengah keluarga adalah gambaran bahwa Allah tidak hadir di dalamnya. Kehadiran Allah yang adalah Allah yang maha kasih, pemulih sejati itu akan membuat keluarga kita dipulihkan dengan baik. Mari perhatikan Kolose 3 ayat yang 18
dan 25. Saya baca dengan cepat, Bapak Ibu boleh dapatkan di Alkitab masing-masing. Di pertama disebut cerita ini atau perintah ini kepada istri. Ini pemulihan keluarga ya. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Saya mulai dari ayat 25, dari bawah. Semua kesalahan-kesalahan kita akan kita tanggung. Itu resiko. Jadi jangan selalu berbuat salah. Lebih selektif dalam bertindak. Tadi malam saya singgung dalam anak-anak kami yang anak muda. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Anak muda dalam masa menabur. Jangan dulu sekarang menikmati. Itu yang saya pesankan tadi malam. Kamu masih muda, pasti masih menabur. Namanya menabur. Lah coba ibu ada siapa petani di sini. Dicangkul tanah, digemburkan, ditabur benih. Lalu harap apa dari benih yang baru ditabur? Nggak ada. Ada masa penantian. Sampai pada nanti apa yang ditabur pada waktunya kata firman Allah, kamu akan menuai. Jadi anak muda ini adalah masa-masa menabur. Berjerih lelah. Menabur pendidikan supaya nanti menuai. Bersekolah dengan benar. Belajar dengan benar. Kuliah dengan benar. Ini masa menabur, bukan menikmati. Jadi kalau ada anak muda sekarang sudah merasa menikmati, engkau sedang salah. Apa yang akan kau tuai besok? Sekarang kau sudah merasa menikmati. Sekaranglah menabur. Menabur kebaikan, kau tuai berlimpah-limpah kebaikan di hari yang akan datang. Jadi perhatikan ayat 25 ini dikunci dengan ayat 25. Barang siapa berbuat kesalahan, dia pasti menanggung kesalahannya itu. Resikonya ada. Saya itu berhati-hati dan lebih selektif bertindak. Berkata-kata yang salah. Berbuat yang salah, lebih selektif. Lebih hati-hati dan sikap tindakan dan aktivitas kita. Jangan sampai membuat kesalahan. Karena firman Tuhan berkata, siapa buat kesalahan, dia tanggung kesalahan itu sendiri. Karena Tuhan, ini nama Tuhan ini, tidak memandang orang. Tidak membeda-bedakan. Oh kamu buat kesalahan, tidak ada apa-apa lah. Aku sayang sama kamu. Oh kamu buat kesalahan, oh aku hancurkan kau. Enggak begitu. Tapi pukul rata Tuhan bilang, siapa yang buat kesalahan, tanggung kesalahan itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Dari situ kita hati-hati. Salah kepada suami kau tanggung. Salah kepada istri kau tanggung. Salah kepada anak kau tanggung. Salah kepada orang tua kau tanggung nanti. Anak-anak yang bertindak kasar dan tidak sopan pada orang tua kau tanggung nanti. Bapak-bapak yang tidak baik pada anak-anaknya kau tanggung nanti. Yaitu saudaraku. Saya naik ke 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ini dalam konteks hamba. Di level paling terakhir ini adalah hamba dengan Tuhan. Karyawan-karyawan, aku pesankan kamu sebagai gembala sidangmu di sini. Jangan kamu berlaku licik dalam perusahaan. Sebagai hamba jangan kamu cari muka. Jangan kamu kalau ada bosmu, ada leadermu, kamu seperti bergegas. Tapi begitu dia tidak ada kau lengah. Kau santai, kamu bersembunyi. Ada dua Tuhan yang kau perhitungkan di sini kata Tuhan. Pertama Tuhan yang di bumi. Tapi yang terakhir yang paling kamu harus takut adalah Tuhan kita Kristus. Hatimu yang licik itu akan mendapat ganjaran dari Tuhan. Kenapa Bapak bilang licik? Iya, karena ada bos kamu bergairah. Kalau nggak ada bos kamu santai cari-cari kesempatan. Itu hati busuk. Dan itu berurusan. Boleh tertutupi dengan Tuhan di bumi. Tapi tidak dengan Tuhan yang di sorga. Dia lihat kamu tak layak kuberkati. Kamu picik, kamu licik, kamu munafik. Sebagai hamba yang dipulihkan. Kita hanya tidak memandang pada baik Tuhan yang baik atau Tuhan yang sangar. Bukan itu.
Tapi kita bertanggung jawab pada Tuhan kita yang di surga. Berbuatlah sepantasnya. Seperti untuk Tuhan katanya. Kamu karyawan menjadi karyawan yang baik. Kamu leader menjadi leader yang baik. Di perusahaan. Tanpa harus memandang pada Tuhan yang di bumi. Tapi pada utama pada Tuhan. Maka itu ingat. Kalau itu yang kau lakukan, harapkan promosi. Tapi Pak, saya baik di perusahaan. Sampai sekarang ini saya merasa tidak adil. Tidak diperlakukan adil. Saya adalah karyawan tertua dan senior di sini. Tapi tidak ada pengangkatan apa-apa. Dengar baik-baik. Kalau betul kau pertanggungjawabkan hatimu yang baik. Hatimu yang baik. Bahkan setelah engkau close. Setelah engkau selesai dari perusahaan itu. Engkau merasa dizolimi. Engkau merasa tidak diperlakukan baik. Ada Tuhan yang membalaskan. Pada hari-hari terakhir hidupmu. Bahkan matamu mesti melihat anak-anakmu dibangkitkan Tuhan. Atas jasa hatimu yang baik, yang tidak munafik itu di hadapan para tuan-tuan di bumi ini. Karena ada Tuhan yang memerhatikan semua di sini katanya. Saya melihat ayat ini adalah ayat yang luar biasa bagi kita. Iya Pak, saya 25 tahun di PT ini. Tidak ada kenaikan apa-apa. Bahkan saya lihat orang-orang di bawah saya. Itu pimpinan kami keluarganya dinaikkan. Yang saya agama dia dinaikkan. Saya biarin. Karena ada Tuhan yang lain. Yang lebih gagah dari Tuhan yang di bumi. Memperhatikan kita. Akhirnya kamu pensiun. Dan setelah pensiun. Sepertinya dari perusahaan kau tidak lihat apa-apa. Tapi poinmu plus di mata Tuhan. Kau layak dinaikkan. Kalau bukan pada jabatanmu lagi karena kau sudah kerja. Ada berkat-berkat yang lain yang kau tidak duga-duga. Atau matamu sendiri melihat anak dan cucumu diberkati oleh Tuhan. Atas hatimu yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hai karyawan-karyawan, tanamkan itu di perusahaan di mana kau hidup. Lakukan yang terbaik bagi perusahaan di mana kau bekerja. Kita naik. Kepada anak-anak, kepada bapak-bapak. Ayat yang ke-21. Hubungan bapak dengan anak. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Supaya jangan tawar hati dia. Bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita jaga mulut dan hati kita. Bukan karena kita senior. Bukan karena kita memberi makan anak-anak. Bukan karena kita menguliahkan anak-anak atau menyekolahkan. Lalu kita semena-mena untuk mengganjal segalanya dan menyakiti hatinya. Kita juga bertanggung jawab pada Tuhan yang adalah juga Bapa dia. Dia punya dua Bapa. Bapa di bumi kita. Tapi ada satu lagi Bapanya di sorga. Bapa di sorga berurusan. Membela dia. Kalau kita semena-mena dan menyakiti hati anak-anak kita. Dan dia menjadi tawar hati. Di sini tanggung jawabnya besar. Hikmat Tuhan memampukan kita untuk memikirkan itu semua. Kadang memang kita tidak diperlakukan dengan baik mungkin dalam kebodohan anak kita. Tapi jangan sakiti hatinya. Karena ada Bapa lain yang melihat dia. Dalam rangka kacamata pemulihan. Sekalipun runyam semuanya kelihatan secara jasmani. Dan mata rohani kita harus mampu melihat semuanya akan baik-baik saja. Dalam doa dan pemulihan kita, saudaraku. Bapak-bapak yang baik, jangan tawar hati anakmu karena kau sakiti. Berikan support yang terbaik semampu kita, bahkan dengan tetesan air mata. Kita melihat kuasa Tuhan bekerja. Lalu kita naik kepada anak-anak. Perhatikan anak-anak. Ayat 20. Hai anak-anak, taati orang tuamu dalam segala hal. Dalam segala hal. Hal satu mulai kalau kita hitung hal itu ada sebanyak abjad. Mulai dari A sampai Z. Kau taati orang tuamu. Dalam segala hal. Itu yang indah. Kalau kau mau melihat hidupmu indah, kuncinya kau taati orang tuamu. Kita ini juga punya orang tua, walaupun saya orang tua, tapi masih ada orang tua. Kita hormati mereka. Taati orang tuamu dalam segala hal, karena itu yang indah. Tuhan mau kita mengalami yang indah untuk anak-anak. Taati dia. Belajar taat. Sekalipun mungkin orang tuamu ini sudah hidup dalam zaman yang lalu, bukan di era internet. Ya, kamu merasa lebih pintar dari orang tuamu, tapi hatimu yang baik, kamu pasti tetap menghormati dan memberikan sanjungan terbaik bagi orang tuamu. Hatimu yang baik akan tetap memberi porsi terbaik bagi orang tuamu. Ini bergantung pada hubungan kita dengan Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Anak-anak, berkatmu indah kalau kau hormati orang tuamu dalam segala hal. Dalam segala hal, dari A sampai Z. Kalau angkanya dari 1 sampai 10, dari 1 sampai 10. Berapa poin kamu tak taat?
Kalau kau hitung-hitung dari 1 sampai 10, apakah 6 kau tak taat, 4 taat? Tapi Tuhan bilang dalam segala hal. Jaga perkataan pada orang tuamu, jangan kau berdosa kepada bapak mamamu. Karena itulah yang indah dalam hidupmu. Kita naik kepada intinya, suami dengan istri. Ayat 19, hai suami, kasihi istrimu, jangan berlaku kasar. Kebiasaan kita, ini masalah dalam rangka pemulihan. Suami-suami lebih gagah dari istri, lebih kuat, maka cenderung berlaku kasar terhadap istrinya. Tuhan memberi pembelaan khusus bagi ibu-ibu atau bagi istri-istri di sini. Lindungi dia. Jangan kasari dia. Mari berhenti berlaku kasar. Hati seorang bapak-bapak atau suami yang baik mampu memperlakukan istrinya dengan lembut, dengan cinta, dengan kasih. Yuk, tanpa memandang ke belakang yang sudah-sudah, kita memandang ke depan. Tuhan tidak berurusan dengan masa lalu kita. Saya sudah menikah 21 tahun. Dan 21 tahun kemarin di tanggal hari Sabtu yang lalu, genap 21 tahun tanggal 13. Saya hadirkan secara khusus Josafat dari Jogja, supaya kami bisa 1 minggu itu berbenah diri. Walau tidak mudah, masih saya temukan sana sini belum beres secara mata jasmani. Tapi saya dengan mamahnya tetap beriman, dan mata kami, apalagi istri saya selalu bilang, aku bermimpi anak ini baik. Aku 3 kali memimpikan anak ini baik. Lalu kalau kita putar sikit dengan apa yang dilihat mata, sebetulnya belum pas. Tapi saya lebih tunduk kepada apa yang Tuhan perlihatkan daripada apa yang dilihat mata saya ini secara kasat mata. Karena mata saya ini menipu. Dia hanya bisa melihat apa yang ada ini. Tapi mata rohani harus kita tunduk kepada Tuhan. Ya Tuhan, jarahan orang gagah perkasa dapat lolos. Tawanan para pahlawan dapat direbut kembali. Itu yang kuperkatakan dalam doa-doaku. Dan itu saya bagi-bagi kita. Apapun terjadi dalam keluargamu, pemulihan harus terjadi. Mata kita harus melihat sesuatu yang indah dari Tuhan. Tunduk kepada suami untuk istri. Dan level ketundukannya seperti kepada Tuhan. Lihat ayat yang ke-18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya. Jadi di mata Tuhan, di garis di buku besar Tuhan, petunjuk guiding untuk rumah tangga di bold, di garis bawahi, di huruf hitamkan bagi seorang istri. Dia bilang, tunduk pada suamimu sebagaimana seharusnya. Berarti itu keharusan. Berarti itu keharusan. Semua ibu-ibu bilang keharusan. Jangan terlalu kecil. Gugur aku kamu. Keharusan. Di buku besar Tuhan, orang istri, dalam rancangan Tuhan. Karena kita kan mau pemulihan. Dipulihkan berarti dikembalikan kepada standar semula. Dalam rancangan awal Tuhan, seorang istri, keharusan bagi dia tunduk pada suami seperti kepada Tuhan. Jadi dikawinkanlah 2 hal ini. Seorang istri yang tunduk pada suami disambut seorang suami yang mencintai, mengasihi dengan tulus dan tidak berlaku kasar. Wow. Atau saya balik, dimulai dari suami yang mengasihi dengan tulus dan berjanji dalam dirinya tidak berlaku kasar terhadap istrinya. Disambut dengan istri yang tunduk pada suami seperti kepada Tuhan. Terjadilah pemulihan itu. Saya belum melihat
secara kasat mata, walaupun tanda-tanda itu sudah ada seperti benih yang disemai, saya sudah melihat mulai kecambah itu mulai tumbuh. Walau belum saya lihat berbuah-buah, nggak apa-apa. Dan di gereja ini kacamata rohani saya dan doa-doa saya melihat kecambah itu sudah mulai tumbuh. Walau saya belum melihat berbuah-buah, saya yakini dengan iman akan mengalami pemulihan tahun ini. Bagi yang menyediakan wadah pada hujan pemulihan itu, kamu tampung sebanyak-banyaknya. Dan itu yang Tuhan mau. Lembutkan hatimu, mari bertobat. Banyak doa. Cirinya sudah jelas. Anak-anakku, hormati orang tuamu, membuat hidupmu indah. Orang tua, jangan sakiti hati anakmu, jangan tawar hati dia nanti. Dia punya bapa di bumi, iya kita, tapi satu lagi punya bapa yang penuh bertanggung jawab pada dia, ada bapa di surga. Kita berurusan bapa di surga tentang perlakuan yang menyakiti hati anak. Kepada istri dia bilang, hormati suamimu, tunduk pada dia. Itu pemulihannya. Dan kepada suami ditegur dengan keras, kau jangan berlaku kasar kepada istrimu. Kasihi dia dengan tulus. Inilah pemulihan itu, keluarga Allah. Inilah pemulihan itu. Mari kita berjuang dalam kubangan ini. Mari kita larut dalam sistem Tuhan ini. Ini yang Tuhan mau. Tunduk pada Tuhan dengan benar. Maka jarahan itu dirampok Tuhan kembali. Dipaksa Tuhan. Sampai Tuhan sesumbar berkata, orang yang memusuhi kamu, orang yang menyakiti kamu, akan kusuruh memakan dagingnya sendiri dan akan minum darahnya sendiri. Seperti orang meminum anggur baru, pusing. Dan aku sendiri akan melakukannya, kata Tuhan. Saya bangga punya Tuhan yang baik, yang tarik ulur dengan saya. Seperti seorang pemancing handal. Saya suka melihat tayangan-tayangan mancing mania. Jadi ketika dapat straight up, dapat ikan besar, kita lihat kabelnya cuma kabel kecil seperti tali nilon itu. Ikannya 11 kilo. Lari. Seorang pemancing handal, dia bukan begitu ikannya lari dia tarik juga. Enggak, diputus, kita hilang kontak dengan ikan yang kita maksud. Kerugian saja yang ada. Dia kasih. Dan lengah. Sedikit ikan itu ditarik lagi. Dia tarik lagi. Lari lagi. Dia lepas. Dia tarik lagi. Sampai dia lihat ikan itu sudah mulai tak berdaya. Sampai ikan itu mulai nampak putih-putih. Putih biasanya paling bawah. Udah mulai lengah. Ditarik. Dan didaratkan dengan baik. Ke perahu. Atau ke darat. Tuhan kita lebih ulung dan lebih unggul dari seorang pemancing. Kalau Tuhan telah memutuskan hubungannya dengan kita ketika kita memberontak pada dia, dia selesai kita. Tapi dia ulur. Kadang kita sombong sama Tuhan, dia ulur. Begitu kita lengah, dia tarik. Sampai kita tak berdaya, terkapar. Dia bawa dalam pemulihannya. Tuhan itu baik. Yang mengasihi kita. Dan saya harap ini terjadi di tahun ini bagi gereja kita. Supaya kita bisa menjadi saksi. Karena kita bukannya mendapatkan orang untuk datang pada Tuhan kalau kita tidak dipulihkan. Tapi kita membuang bahkan yang ada. Kita pun nanti akan buyar kalau kita tidak dipulihkan. Ngapain aku bergereja di situ? Katanya dia sudah lama jadi jemaat Pentakosta. Saya lihat lebih parah dari preman. Pindah aja kita dari gereja itu. Bukannya kita bawa jiwa pada Tuhan. Tapi kita buang jiwa. Kalau tidak pemulihan. Tapi kalau pemulihan terjadi. Suami istri baik. Anak-anak bertumbuh semua. Hubungan kelompok sel dengan pemimpin anggota dan sesama anggota baik. Orang-orang akan datang. Pada puncaknya saya akan khotbahkan suatu waktu. Terjadi kesatuan ilahi. Antara Bapa dengan anak. Yaitu Bapa di sorga dengan Yesus. Kesatuan ilahi. Seperti itulah kesatuan istri dan suami. Saya sedang praktek ini. Ibu-ibu, kapan terakhir kau dengar kata sayang dari suamimu? Mana paluduk kamu hubo turun ay sungun dia. Nadiga ni doko na mata, sayang. Tapi sebaliknya juga.
Nadigama terakhir, kapan terakhir kalian bilang sama suami mau sayang? Oh sering pak, istri saya sering bilang sayang sama saya. Tadi juga dia bilang, oh bagus. Bagus kenapa pak? Ya itu yang harus Tuhan bilang, harus begitu. Bukan, istriku bilang begini, Pak, manang apa cok? Alang non, ngawanggo. Memang agak sengona, aduh deh, ale deh pas deh, alang mak sayang. Jadi tadi baru dia bilang sayang sama saya. Tapi maksudnya makan nasi basi ini, sayang dibuang itu maksudnya. Aduh. Yuk kita belajar. Kita ada program gereja ibadah kaum pria, kaum wanita, dan pasutri. Kita bahas di situ ya. Usahakan suami istri bisa datang pada waktu pasutri, pasangan suami istri, supaya kita benahi diri kita itu dalam rangka pemulihan. Sayang, mahal kali kata ini padahal nggak dibayar. Halina maulan nanti madokko nanti. Sayang, ya sayang. Hani, Acian, ini tahun pemulihan ini harus dan kita berkata dengan kacamata rohani kita harus. Orang Batak memang sulit romantis. Sampai dibuat pun nama anaknya si Romanti, tetap tidak menghasilkan keromantisan. Haleluya. Wah, masuk nih. Pipi. Yang pas apa? Hoi. Hai. Ini ho. Nabi ke kopi. Nah, itu tong Markoko. Ko. Ini dia ho. Namun ada ho. Ini dia ho. Hoi. Itulah orang kita. Saya rindu tahun ini kita coba belajar lah. Papi, kalau mau papi. Papa, kalau mau papa. Ded, kalau mau dedi. Yang, kalau mau sayang. Saya orang senyum-senyum, emang harus naik tohoron nohon darana. Emang mau lu dah. Coba kalau opung Joshua Lubis Boru bilang sama suaminya, walaupun sudah tua, sayang, minum kopimu. Datang suaminya bilang, iya sayangku. Bahasa bekel. Berat. Martuhor haru. Mata rohaniku berkata tahun ini itu harus terjadi. Kita terobos. Karena pemulihan harus diadakan. Paling jarang orang Batak bergandeng tangan dengan istrinya, apalagi di tempat umum. Orang ditiup. Amat tay tangan ni natay. Ayun. 4 tahun. Ya gue jual mak. Emang kalian pacaran? HP tiki pacaran nih soro-sorohon. Astar jual mai pelua. Yuk kita belajar ya. Haleluya. Tanya pemulihan. Pemulihan maksudnya apa? Dikembalikan kepada hati yang tulus, kepada cinta yang semula. Bukankah kita sebelum mendapatkan istri kita gombal segombal-gombalnya? Maksudnya gombal apa pak? Maksudnya kita perkatakan hal-hal yang indah maksudnya. Saya bisa lihat ada postingan ibu-ibu pas pergi masuk malam. Angguidina julu katanya. Tung sohulo aso itu masuk malam. Ina. Apa masuk malam di bener natai harus respon tuh sama. Roaka ini ibu-ibu na masuk malam tong respon dengan baik. Imadah. Ina. Inde do HP. Ina. Maksudnya ibu-ibu apa? Supaya maunya mereka sudah bahagia dengan perjuangan suaminya yang kerja keras, istrinya mengatur anak, tidak usah perusahaan-perusahaan lagi. Tapi tidak mengapa, sekalipun ke perusahaan, kalau dalam pemulihan
Kita terikat dengan cinta yang tulus, hubungan suami istri dengan baik. Anak-anak bertumbuh sendiri di dalam kasih. Saya ada satu topik dalam hal yang berbeda, nanti kita sampaikan, membesarkan anak dengan cinta. Menjalankan hubungan suami istri dengan cinta, lalu membesarkan anak dengan kasih. Ini semua adalah poin-poin yang ingin kita terapkan dalam gereja kita. Walaupun sudah runyam, walaupun beberapa anak telah tertawan, dan beberapa harta telah terjarah, tapi Tuhan jawab, bisakah? Bisa. Dapatkah? Dapat. Tidak memandang usia, tidak memandang umur. Sekalipun the last minute kita sudah mau selesai dari bumi ini, jangan pernah tidak berharap pemulihan itu. Dari orang tua kita upung Joshua Lubis, ngasai be ngama tua. Tidak. Iman kita harus menyaksikan yang benar. Di masa kita, Tuhan juga bisa pulihkan seperti apa yang Tuhan mau. Itulah berita baik, itulah Injil. Itulah berita sorga yang merindukan pemulihan bagi seluruhnya kita. Asal kita orang yang mau menampung hujan deras itu dan mendapatkan persediaan air sejuk surgawi pemulihan itu. Buka hatimu, tunduk pada ayat-ayat ini. Sebagai istri, hormati suamimu, tunduk pada suamimu. Sebagai suami, jangan sakiti, jangan kasari istri. Sayangi dia, kasihi dia. Sebagai anak, beri penghormatan pada orang tuamu, taati dia dalam segala hal, A sampai Z. Sebagai orang tua, jangan sakiti hati anak-anak, supaya jangan tawar hatinya. Sebagai karyawan, hormati pimpinanmu, sekalipun judes, sekalipun kasar, sebab kau hanya melihat pada hormat pada Bapa di surga, Tuhan kita, dan katanya daripadanya kamu dapat berkatmu. Sekali lagi saya, ini banyak karyawan di sini, sekalipun sampai keluar kau dari perusahaan itu, tidak pernah mendapat peradilan yang baik. Setelah itu kau lihat Bapa di surga, Tuhan kita yang sebenarnya, menghargai semua ketulusan hati kita itu. Dan kalaupun bukan pada tangan kita lagi mendapatkan berkat-berkat melimpah itu, mata kita akan melihat anak-anak yang diberkati, cucu-cucu yang diberkati, karena hati kita yang baik.